Mengapa Allegri terus percaya pada Santiago Giménez? Inilah alasannya. Ada sesuatu tentang Santiago Giménez. Hal itu membuat AC Milan dan Massimiliano Allegri enggan menyerah padanya. Meskipun penampilannya belum memuaskan, sang pelatih terus memberikan dukungan penuh. Allegri percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum kualitas sang striker benar-benar terlihat. Allegri selalu berusaha mendukung Giménez. Setelah laga melawan Lecce, ia memujinya. Saat melawan Bologna, ia bahkan meminta tribun San Siro untuk memberikan tepuk tangan. Dalam setiap konferensi pers, ia juga selalu membela sang pemain. Harian La Gazzetta dello Sport menyoroti kontras performa Giménez. Saat jeda internasional, ia mencetak gol indah untuk Meksiko. Ia tampil tajam dan berkontribusi. Namun, bersama Rossoneri, kesulitannya terlihat sangat jelas. Surat kabar tersebut menggambarkannya seperti kanvas kosong saat di lapangan. Rasmus Højlund kembali ke Manchester, siap jadi starter Napoli lawan Manchester City di Liga Champions. Rasmus Højlund akan kembali merumput di Manchester pada tengah pekan ini, namun bukan bersama Manchester United. Penyerang asal Denmark tersebut kini datang sebagai ujung tombak Napoli saat menghadapi Manchester City pada laga perdana fase grup Liga Champions. Kepulangan Højlund ke Manchester menjadi perhatian karena sebelumnya ia pernah membela Manchester United, rival sekota The Citizens. Kali ini, Højlund bakal tampil di Stadion Etihad dengan status pemain inti Napoli, setelah Antonio Conte mempercayainya sebagai starter dalam 2 pertandingan terakhir. Napoli sendiri kembali mencicipi atmosfer Liga Champions usai absen selama 1 musim. Hasil undian langsung mempertemukan mereka dengan lawan berat, yakni Manchester City, kampiun bertahan Liga Inggris. Inter bidik Elia Caprile jadi suksesor Sommer. Inter Milan dikabarkan menambahkan nama kiper Cagliari, Elia Caprile, ke dalam daftar target untuk musim panas mendatang. Menurut Pasquale Guaro, mantan penjaga gawang Napoli itu muncul sebagai kandidat pewaris Jan Sommer, yang kontraknya akan habis kurang dari 12 bulan lagi. Sommer kemungkinan besar tidak akan mendapat perpanjangan kontrak di San Siro, sehingga Inter mulai mencari opsi baru. Meski Josep Martinez didatangkan dari Genoa musim panas lalu, ia hanya mendapat 10 penampilan di semua ajang pada era Simone Inzaghi. Seiring performa Sommer yang menurun, Martinez bisa mendapat kesempatan lebih besar di bawah asuhan Christian Cifu. Namun jika gagal meyakinkan, Nerazzurri diperkirakan akan kembali ke bursa transfer untuk menemukan kiper utama baru. Caprile, yang pindah dari Napoli ke Cagliari pada musim panas lalu, kini masuk dalam radar Inter sebagai opsi masa depan di bawah Mistar. Kehadirannya bisa menjadi solusi jangka panjang bagi klub dalam menjaga kualitas lini pertahanan. Direktur Marseille buka suara, "Kami menyesal Rabiot pergi, situasinya terlalu jauh." AC Milan diuntungkan dari kerugian klub lain. Saat Marseille menjual Adrien Rabiot, Rossoneri bergerak cepat. Direktur olahraga Marseille kini buka suara. Ia mengungkap penyesalan di balik kepergian sang gelandang. Kepindahan Rabiot ke Milan terjadi pada hari terakhir bursa transfer. Transfer ini adalah permintaan khusus Massimiliano Allegri. Namun, kesepakatan baru terbuka setelah sebuah insiden internal. Pertengkaran antara Rabiot dan Jonathan Rowe di ruang ganti Marseille menjadi pemicunya. Setelah kejadian itu, Rabiot tidak bisa lagi bertahan di klub Prancis tersebut. Direktur olahraga Marseille berbicara kepada harian Le Monde. Milan News melaporkan kutipannya. Ia mengaku sangat menyayangkan kepergian Rabiot. Dusan Vlahovic mengatakan Juventus masih bisa belajar banyak setelah hasil imbang di Liga Champions. Dusan Vlahovic menjadi pahlawan Juventus saat Bianconeri,
mengamankan hasil imbang 4-4 melawan Borussia Dortmund tadi malam. Striker Serbia ini menjadi starter di pertandingan akhir pekan, tetapi performanya kurang efektif, sehingga ia harus diturunkan dari bangku cadangan melawan BVB. Dampaknya langsung terasa dan menentukan, dengan menyumbang 2 gol dan 1 assist saat Juventus melakukan comeback gemilang untuk berbagi poin di Turin. Namun ada dampak dari Dusan Vlahovic untuk kebangkitan Juventus di Liga Champions itu. Performa Vlahovic menunjukkan kualitas individu dan potensinya di dalam skuad Juventus. Ajax 0-2 Inter Milan, Thuram borong gol Nerazzurri. Marcus Thuram tampil gemilang dengan 2 gol sundulan yang membawa Inter Milan meraih kemenangan 2-0 atas Ajax dalam laga perdana Liga Champions di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Kamis. Inter Milan bertandang ke Amsterdam dengan beban berat. 2 kekalahan beruntun di Serie A melawan Udinese dan Juventus serta bayang-bayang kekalahan 0-5 dari PSG di final Liga Champions musim lalu, menimbulkan keraguan besar. Lebih buruk lagi, Kapten Lautaro Martinez harus absen karena cedera punggung, sehingga Christian Cifu memberikan kesempatan debut Liga Champions kepada striker muda 20 tahun, Francisco Pio Esposito. Namun, meski datang dengan tekanan besar, Nerazzurri menunjukkan karakter juara dan pulang dengan 3 poin berharga. Cifu, Inter Milan tunjukkan kedewasaan, netralisir kekuatan Ajax. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, menyebut kemenangan 2-0 atas Ajax dalam laga pembuka Liga Champions di Johan Cruyff Arena sebagai bukti kematangan tim sekaligus momentum penting untuk bangkit dari keterpurukan di Serie A. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, Cifu menegaskan bahwa kemenangan ini bukan hanya soal skor, tetapi juga bukti perkembangan mentalitas tim. Ini penting untuk kerja keras yang sedang dilakukan para pemain. Mereka hampir menang sebelumnya, dan malam ini mereka menunjukkan kematangan, ujar Cifu. Kami mencoba menetralkan kekuatan Ajax, terutama permainan umpan mereka di sepertiga akhir lapangan. Kami hanya membiarkan mereka menguasai bola di area yang nyaman bagi kami. Target kami jelas, merebut bola cepat, lalu langsung melakukan umpan vertikal. Itu berjalan baik, sambungnya.